Bapak, Ibu, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Pendeta Alexander Philip akan membawakan kita kembali pada hari ini dalam renungan pagi. Sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, baiklah sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kasih, kesetiaan dan kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah hikmat Tuhan menuntun kami hari ini agar dapat merenungkan firman-Mu itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21 dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi kehendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul janganlah menjadi orang yang bodoh. Saudara-saudara sekalian, siapa saja pasti tidak ada yang suka dibilang sebagai orang yang bodoh. Tetapi bodoh seperti apakah yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini? Tentu bodoh di sini bukanlah bodoh menurut standar manusia, tetapi menurut standarnya Tuhan. Alkitab dengan jelas menyebutkan agar kita tidak bodoh, tetapi kita harus mengusahakan agar kita mengerti kehendak Tuhan. Dan pada ayat yang ke-17 sangat jelas mengatakan kepada kita, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita melihat bahwa dengan demikian definisi bodoh menurut ayat ini adalah ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Selain itu, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini merujuk ke ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita baca pada ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16, kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup, yaitu agar kita tidak seperti orang bebal, tetapi harus mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Apabila kita memperhatikan kata usahakanlah pada ayat yang ke-17, ini berarti Tuhan ingin agar kita benar-benar berusaha dan berjuang agar kita tidak dicap bodoh oleh Tuhan. Bisa saja di mata orang-orang atau di mata manusia yang kehidupannya menganggap perbuatan dosa itu adalah hal yang biasa, sehingga terkadang kita disebut mereka sebagai orang yang bodoh. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak mau ikut-ikutan korupsi, ketika kita tidak mau bekerja asal-asalan, ketika kita tidak mau berbohong, tidak mau berbuat dosa seperti orang lain yang biasa dilakukan, di situ terkadang kita bisa dianggap dan dicap bodoh oleh orang-orang sekeliling kita, karena kita tidak mengikuti kebiasaan mereka. Tetapi ketika kita hari ini mau hidup benar dan hidup berbeda dengan melakukan apa yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sesungguhnya berbahagialah kita, karena kita hari ini adalah orang yang dikatakan tidak bodoh di mata Tuhan. Oleh karena itu penting, saudara-saudara sekalian, bagi kita untuk hidup bijaksana dan tidak melakukan tindakan yang bodoh di mata Tuhan. Tetapi kita hari ini mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Cara kita untuk dapat mengerti kehendak Tuhan adalah dengan tekun membaca firman Tuhan setiap saat, merenungkannya dan melakukannya setiap kehidupan kita sehari-hari. Mulai hari ini, marilah
kita berusaha menjadi orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang bodoh di hadapan Tuhan, dengan senantiasa mencoba dan berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Apa yang difirmankan Tuhan, lakukanlah itu. Apa yang dilarang oleh Tuhan, jangan lakukan itu. Karena dengan demikian, kita hari ini senantiasa akan hidup benar dan hidup berkenan di matanya ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga kita tidak lagi disebut orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang bebal di mata Tuhan. Maukah kita melakukan hal yang benar? Ketika kita mau melakukan hal yang benar, maka berkat Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami terima hari ini boleh menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Jauhkanlah hati, pikiran, dan kehidupan kami daripada perbuatan-perbuatan yang bodoh di mata Tuhan. Kami memohon Tuhan agar kami senantiasa dituntun oleh Roh Kudus-Mu, agar sepanjang kehidupan kami senantiasa setia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena ketika kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga akan berkenan memberkati kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami memohon Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat, kesehatan, dan kemampuan agar kami dapat melakukan maupun menjalani semua aktivitas kami sepanjang hari ini dengan baik. Kami memohon ya Tuhan, berkatilah juga dengan berlimpah apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah hari ini kami yang masih dalam masa pendidikan. Berkatilah juga kami yang saat ini yang sedang menjalankan setiap tugas dan pekerjaan kami. Tolonglah kami juga Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Sembuhkanlah kami yang sakit. Berikanlah kami semangat bagi kami yang hari ini sedang mengalami beban yang berat. Biarlah kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani hidup kami hari ini dengan penuh sukacita dan selalu teguh percaya hanya kepada Tuhan saja. Inilah Tuhan suruhan dan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Tuhan atas firman-Mu dan buat hari ini yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.